Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Pembahasan dari bab syafaat di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wa yukhrijullahu minan nar aqwaman bighairi syafa'ah bal bifadlihi wa rahmatih. Dan Allah akan mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa syafaat siapapun, akan tapi dengan karunia dan rahmatnya semata. Wa yabqa fil jannah fadlun amman dakhalaha min ahli dunya fayunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Dan masih tersisa di surga itu kelebihan atau kelapangan dari para penghuninya yang telah memasuki surga tersebut dari para penduduk dunia. Lalu Allah menciptakan beberapa kaum kemudian memasukkannya ke dalam surga. Syarahnya disebutkan di sini bahwasanya ada satu sebab lagi seseorang itu akan dikeluarkan dari neraka. Ada sebab di mana seseorang akan dikeluarkan dari neraka tanpa syafaat, yaitu semata-mata dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, karunia-Nya dan kebaikan Allah semata-mata. Kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari neraka dari kalangan orang-orang yang pernah berbuat maksiat, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, yang mana di dalam hati mereka ada keimanan yang lebih ringan dari seberat biji. Jadi yang akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka ini adalah orang-orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang bertauhid, tapi mereka banyak berbuat dosa-dosa besar, bahkan tenggelam dalam kubangan dosa-dosa yang sangat besar. Kan tetapi dengan rahmat Allah dan karunia-Nya semata, Allah mengeluarkan mereka tanpa syafaat para nabi atau yang lainnya. Allah SWT berfirman tentang kehendaknya, tentang wewenangnya untuk mengampuni siapa saja yang dikehendaki dari kalangan mereka yang tidak pernah berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan dengan sesuatu pun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', dan dia akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu, yaitu selain syirik, bagi siapa yang dia kehendaki. An-Nisa ayat 48. Jadi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar selain syirik, dan mengeluarkan mereka, mengentaskan mereka dari neraka tanpa syafaat dari seorang pun. Semata-mata ampunan dan rahmat Allah yang Maha Pengasih. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah hadis qudsi, di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata kelak pada hari kiamat, para malaikat telah memberikan syafaatnya, para nabi pun telah memberikan syafaatnya, dan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman pun telah memberikan syafaatnya. Dan tidak ada yang tersisa kecuali Zat yang Maha Pengasih di antara mereka yang memiliki sifat kasih. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang disifati dengan Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih di antara mereka yang memiliki sifat kasih. Lalu Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Dengannya Allah mengeluarkan beberapa kaum dari neraka yang mereka itu tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala, dan bahwa kelak Allah akan melimpahkan rahmatnya ini kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan orang-orang yang beriman, yaitu orang yang bertauhid. Mereka yang banyak berbuat dosa-dosa besar pun tidak akan putus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga yang berputus asa dan tidak berharap untuk keluar dari neraka itu hanyalah orang-orang kafir atau orang musyrik. Mereka ini tidak punya harapan sama sekali untuk dikeluarkan atau dibebaskan dari azab neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang-orang yang memiliki iman, meskipun seberat dzarrah, seberat debu, atau lebih ringan dari itu, dan tidak melakukan kesyirikan, masih mungkin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah orang-orang yang bertauhid dikeluarkan dari neraka seluruhnya, dan tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang-orang kafir dan musyrik saja, maka ternyata di surga masih lapang. Ya. Ternyata surga itu masih terdapat banyak ruang-ruang. Terdapat banyak istana-istana yang tidak ada penghuninya. Ini setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalamnya, masih banyak terdapat wilayah yang lapang dan tidak dihuni. Karena luasnya surga. Sebagaimana Allah mensifati surga itu dengan firman-Nya, "Arduhas samawati wal ard, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Kemudian apa yang diperbuat oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi? Kemudian Allah menciptakan beberapa kaum untuk menghuni surga,
yang kaum-kaum ini atau para manusia yang diciptakan Allah ini belum pernah hidup di dunia. Jadi Allah berkehendak untuk memakmurkan atau mengisi wilayah-wilayah surga yang luas yang masih kosong itu. Allah menciptakan beberapa banyak dari kalangan makhluknya, yaitu kalangan manusia, yang mereka ini belum pernah hidup di muka bumi, belum pernah hidup di dunia. Hal ini karena surga adalah rahmat Allah, dan Allah merahmati dengan surga itu siapa yang dikehendakinya. Adapun neraka, tidak akan ada yang disiksa di dalamnya kecuali siapa yang telah tegak atasnya hujjah dan telah jelas mendustakan para rasulnya. Jadi ini rahmat Allah SWT. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang belum pernah hidup di dunia untuk menghuni surga dengan rahmatnya. Tapi Allah tidak berbuat seperti itu untuk neraka. Tidak, dia ciptakan beberapa kaum untuk menghuni neraka. Tidak. Karena neraka itu azabnya, azab Allah, dan tidak akan diazab oleh Allah kecuali siapa yang telah jelas dia berhak mendapatkan azab neraka dan dia mendustakan rasul-rasul Allah Ta'ala. Nah inilah bahwasanya setelah para nabi, para malaikat, para syuhada dan orang yang saleh, orang yang beriman semua memberikan syafaatnya, maka kemudian Allah SWT ya, setelah itu mengeluarkan dari neraka beberapa kaum yang bertauhid tapi tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sedikit pun. Alias dosa-dosa mereka sangat banyak dan tidak ada kebaikan yang bisa menutupi dosa-dosa mereka. Dan ini adalah semata-mata karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.